hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Halo, selamat pagi, shalom untuk kita semua, dan tentunya salam Sukobingah. Kembali bertemu dengan Mas Pendeta Aris di dalam kita bersaat teduh pagi hari ini. Saudara-saudaraku, mari saya mengajak untuk kita menyiapkan hati sejenak, waktu kita sebentar untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Sang Sumber kehidupan, pagi hari ini kembali kehidupan boleh Engkau percayakan kepada kami untuk kami jalani. Kiranya kami mampu mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan titipkan kepada kami dengan penuh makna, dengan penuh firman Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya, kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan di dalam Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12 saya akan membacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, tidak salah lagi, ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang berisi tentang satu bagian ini, yaitu meminta pengampunan dan memberikan pengampunan. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini saya sering sekali nonton film di YouTube atau di website-website yang ada. Saya pernah melihat sebuah drama kehidupan yang cukup menarik di dalam film yang saya tonton. Menceritakan satu keluarga, pasangan suami istri yang masih muda dan menikah di usia yang cukup muda. Menarik ketika mereka hampir setiap hari itu bertengkar, berantem, saling marah-marahan. Dan lucunya adalah seringkali peristiwa itu terjadi karena hal-hal sepele. Terkadang ketika bangun pagi, sang suami lupa dibikinkan teh. Dan ini membuat pertengkaran, dan akhirnya panjang sekali pertengkarannya. Hanya karena lupa sang istri menyiapkan teh. Atau marah ketika ternyata sang suami lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang istri. Berantemnya banyak dan panjang sekali. Dan banyak sekali hal-hal sepele yang terjadi, dan itu memicu pertengkaran mereka. Sampai di titik di mana saya bisa belajar. Kenapa kok pasangan ini selalu bertengkar? Ketika saya melihat pada diri saya sendiri, terkadang itu juga menimpa terhadap keluarga saya. Karena hanya hal-hal sepele menjadi keributan yang cukup besar. Dan alasan terbesar kenapa hal sepele bisa menjadi pertengkaran hebat adalah, mungkinkah Bapak Ibu juga mengalami seperti saya? Ketika sedang marah, seringkali kita atau saya pribadi itu terus mengungkit kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu masih saya ungkit terkadang ketika saya marah. Nah, ternyata saudara-saudara, jangan-jangan di dalam peristiwa masa lalu, pertengkaran kita, percekcokan kita dengan siapapun itu, terhadap pasangan, keluarga, anak, atau siapa saja, mungkin dulu kita belum sepenuhnya dengan tulus mengampuni atau memaafkan. Sehingga peristiwa lalu terus mengikuti kita dan terus akan keluar ketika kita sedang marah. Atau jangan-jangan peristiwa masa lalu ketika kita meminta maaf, kita belum secara kesatria dengan jujur mengungkapkan bahwa diriku, kita itu bersalah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ucapan maaf hanya ada dalam mulut, tidak dalam hati, maka kecenderungannya kita akan terus mengulang kesalahan.
Tetapi ketika kita dengan tulus dan sungguh-sungguh meminta maaf, selalu ada upaya diri untuk memperbaiki kesalahan kita dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan atau pelanggaran itu. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan penuh saling mau memaafkan dan mau jujur untuk meminta maaf. Semoga hari kita dipenuhi dengan kedamaian karena permintaan maaf, atau ketika kita meminta maaf, kita dengan jujur dan penuh rasa kesatria mengakui perbuatan kita. Mari kita hidup dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini boleh belajar merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kami memohon ampun, meminta maaf, dan memberikan maaf, pengampunan atas kesalahan banyak orang terhadap kami. Secara khusus bagaimana kami memohon maaf, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mampukan kami secara kesatria, secara jujur, meminta maaf, mengakui kesalahan kami, dan kami memproses kehidupan agar kami tidak mengulangi kesalahan kami. Mampukan kami menerima permohonan maaf dari orang lain dengan jujur, dengan penuh rasa syukur, sehingga kehidupan kami tidak dibelenggu oleh amarah, kekecewaan, dan penyesalan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh pagi hari ini. Terus semangat menjalani hidup dan salam Sukopinga. Sampai jumpa. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu